Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Damai dan berkat dari Tuhan kiranya melimpah dalam kehidupan kita sekalian, dan kita tetap diberkati Tuhan. Saudara-saudari, di tengah pandemi yang mendunia saat ini, mengakibatkan banyaknya timbul penderitaan yang dihadapi masyarakat. Banyak yang meninggal dunia, banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang yang terkena PHK, sehingga perekonomian yang kurang baik dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana yang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini, dan kita juga akan melihat bagaimana yang terjadi di dalam kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Begini firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kisah tentang Yesus berjalan di atas air adalah kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Dalam kisah ini, diperlihatkan apa yang terjadi ketika pergumulan dihadapi orang percaya. Ada yang mungkin mengandalkan Allah, atau ada juga yang meragukan Allah. Berawal dari Yesus memerintahkan para murid naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, mulanya perjalanan mereka aman-aman saja. Namun setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka mulai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mengetahui apa yang terjadi dengan para murid, Yesus datang dan menghampiri mereka. Yesus datang untuk menolong mereka, tapi mereka malah ketakutan dan mengira Yesus adalah hantu. Mereka tidak percaya bahwa Yesuslah yang berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Di antara para murid yang ketakutan itu, Petrus memberanikan diri untuk mendekati Yesus. Melihat kepercayaan Yesus, Yesus pun menyuruh ia datang mendekat. Maka Petrus berjalan di atas air dan mendekati Yesus. Namun saat dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Segera Yesus menolong Petrus. Saudara-saudari, dari kisah ini terlihat bagaimana para murid yang ragu dan tidak percaya ketika melihat Yesus datang menghampiri mereka. Sedangkan Petrus memberanikan diri untuk menghampiri Yesus. Ada dua sikap yang ditujukan di sini.
Dan ini merupakan gambaran kehidupan orang percaya saat ini. Saat kala pergumulan datang di dalam perjalanan kehidupan, ada yang percaya dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Dan ada juga yang meragukan kuasa Allah dan mencari kuasa-kuasa lain. Petrus memang terlihat sebagai sosok yang punya semangat besar dan rasa percaya yang besar kepada Allah. Ketika semua takut dan ragu, ia malah berani dan percaya. Akan tetapi dalam kepercayaannya itu, terlihat ada keraguan di dalam dirinya, seperti yang dijelaskan di dalam perikop bacaan kita, yaitu di dalam Matius 14 ayat 22-33. Ketika ia sedang menghampiri Yesus, tiupan angin membuat dia takut dan dia pun mulai tenggelam. Dalam kepercayaan yang luar biasa kepada Allah, kita pun sesungguhnya bisa saja goyah. Kepercayaan kita bisa luntur karena banyak orang yang meragukan kita. Tekanan-tekanan yang tidak bisa kita atasi, atau juga tawaran-tawaran yang menjauhkan kita dari Allah. Banyak hal yang melemahkan percaya kita dari Allah. Namun Petrus tidak mau terus tenggelam. Ia pun memohon kepada Allah untuk menolong. Di sini diperlihatkan bahwa dalam saat kegagalannya, ia merangkul Kristus. Sekali ia jatuh, ia bangkit kembali. Dengan begitu, kegagalannya menghantarkan Petrus semakin dekat kepada Yesus Kristus. Kegagalan Petrus hanya membuat kasihnya kepada Allah semakin besar. Ada berbagai macam hal yang dapat membuat kita meragukan kuasa Allah. Namun belajar dari Petrus, ia tidak mudah goyah dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat pergumulan kita alami, ingatlah bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Ia datang memberi pertolongan. Oleh karena itu, kita diminta untuk tetap percaya kepadanya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Walau dalam situasi yang membahayakan, yaitu pandemi COVID-19, mari kita serahkan kepada Tuhan segalanya. Kita minta bantuan dari Tuhan, seperti dalam kisah ini. Amin.